Dalam Neraka Vietnam, episode 93. Ti Bin mengangkat kepala, menatap pada si bungsu. Ada apa? Tanyanya perlahan sembari jarinya meraba wajah si bungsu. Upik, dari mana kau mendapatkan nama Michiko itu? Tanya si bungsu perlahan tapi bernada tajam. Beberapa kali dia juga datang ke dalam mimpiku, ujar Ti Bin sembari kembali berniat menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu. Namun si bungsu menahan bahunya agar bisa menatap gadis itu dengan jelas. Tak pernah kau sebutkan sebelum ini tentang dia. Yang kau sebutkan hanya gadis di kapal perang itu, ujar si bungsu dengan wajah berkeringat. Saya baru menyebutkannya, ujar Ti Bin sembari membalas menatap si bungsu. Dia juga pernah datang ke dalam mimpimu? Tanya si bungsu perlahan. Ti Bin mengangguk. 2 kali. Pertama 2 hari sebelum aku dikeluarkan dari sekapan Vietnam. Kedua ketika engkau sudah datang ke rumahku, dalam tidurku setelah aku diberi obat, tutur Ti Bin perlahan. Bagaimana rupanya orang yang bernama Michiko itu? Tanya si bungsu menyelidik. Penyelidikan yang tak diperlukan. Karena pertama, Ti Bin memang belum pernah mengenal Michiko, dan tak tahu hubungan orang-orang yang datang ke dalam mimpinya. Kedua, tak ada urusannya membuat-buat cerita yang tak dia mengerti. Ti Bin lalu menceritakan ciri-ciri Michiko yang datang ke dalam mimpinya. Dia mengatakan sesuatu padamu, ujar si bungsu dengan perasaan yang nyaris tak percaya bahwa orang-orang yang tidak saling mengenal bisa bertemu di dalam mimpi. Dia bercerita panjang, ujar Ti Bin. Apa yang dia ceritakan? Ujar si bungsu mulai berkeringat. Dia ceritakan bahwa engkau adalah lelaki yang sangat dia cintai. Bahkan sampai kini. Kendati dia menikah dengan lelaki lain di Amerika. Dia menikah karena putus asa, menyangka kalian tak akan pernah lagi bertemu. Dan dia berpesan, agar menjagamu baik-baik. Selain itu, Ti Bin menghentikan ceritanya. Si bungsu menatapnya dengan nanap-nanap. Engkau ingin tahu apa yang dia katakan terakhir padaku? Ujar Ti Bin. Katakanlah. Dia mengatakan bahwa dia yakin aku bisa membahagiakanmu. Mereka sama-sama berdiam diri. Si bungsu tak habis pikir, bagaimana mungkin gadis ini melihat begitu banyak tentang dirinya di dalam mimpinya. Sementara Ti Bin berdiam diri menanti jawaban si bungsu atas ucapannya yang terakhir. Tidak sepatah pun bohong terdapat dalam semua ucapan yang kukatakan menyangkut mimpiku itu, bungsu, ujar Ti Bin lirih. Si bungsu menatapnya, kemudian memeluk bahu gadis itu. Aku yakin, tak sepatah pun engkau berbohong, Titi, ujar si bungsu perlahan. Engkau yakin akan semua yang kukatakan? Si bungsu mengangguk, kendati Ti Bin tak melihat dia mengangguk. Tapi dari dalam dekapan dia tahu si bungsu mengangguk. Juga yakin aku juga bisa membahagiakanmu. Aku yakin, Titi. Aku yakin engkau bisa membahagiakanku. Dengan menganggap aku abang atau pamanmu, aku akan sangat bahagia. Ti Bin mengangkat kepala, menatap pada si bungsu. Tidakkah kau bisa menerima aku sebagai wanita, bukan sebagai anak-anak? Mereka bertatapan. Si bungsu harus mengakui bahwa dia amat terpesona pada kecantikan gadis belia ini. Namun terpesona dan mengagumi, bukan berarti mencintai. Ada jarak yang amat jauh dan jelas antara mengagumi dengan mencintai. Berapa usiamu kini, Titi? Apakah usia menjadi hal yang penting untuk saling bisa mencintai? Si bungsu kembali menarik nafas. Dia tak tahu harus keluar dari benang kusut yang tiba-tiba muncul antara dia dengan keluarga Han Doi ini. Apakah setiap lelaki membenci setiap gadis yang telah ternoda? Ucap Ti Bin terhenti ketika dekapan tangan si bungsu di mulutnya. Engkau harus melupakan itu, Titi. Engkau seorang gadis yang cantik. Jika kelak kita bisa keluar dari belantara ini dengan selamat,
akan banyak lelaki yang amat pantas, berpangkat dan kaya, yang bisa kau pilih untuk suamimu, bisik si bungsu mencoba memberi pengertian kepada Tibin. Apakah kau tak jadi menikah dengan Michiko karena tidak berpangkat dan kaya? Ujar Tibin memburu. Si bungsu gelagapan. Dalam kasus saya dengan Michiko ada faktor nasib yang bermuara dengan takdir yang amat luar biasa, yang tak mampu kami merubahnya, ujar si bungsu. Tibin mengungkai pelukan si bungsu dari bahunya. Dia menggeser diri ke dekat api unggun. Kemudian kembali dia merebahkan kepalanya di dada si bungsu yang masih bersandar di pohon besar itu. Dalam hubunganmu dengan Michiko, engkau baru menyerah setelah nasib jatuh menjadi takdir yang tak terelakkan, barulah Michiko meninggalkan dirimu, dan kau meninggalkan dia. Begitu bungsu? Tanya Tibin dari dalam pelukan si bungsu. Ya begitulah, jawab si bungsu perlahan. Aku juga ingin begitu, bungsu. Aku mencintaimu sejak engkau memperlihatkan diri pertama kali dalam mimpiku. Dan aku takkan menyerah hanya karena nasib, aku akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kuperoleh. Kecuali engkau memang tak menginginkan diriku. Sekarang engkau yang harus memberikan jawaban, apakah engkau menginginkan diriku untuk menjadi kekasihmu atau tidak? Ujar Tibin sambil mengangkat wajah menatap si bungsu. Si bungsu sudah terlalu lelah. Dia juga tak ingin melukai perasaan gadis ini. Jika dia katakan tidak, gadis ini akan remuk, bukan karena jawaban tidak yang dia berikan, tetapi oleh aib besar yang menimpanya selama dalam sekapan tentara Vietcong. Hanya dia tak bisa mengerti, mengapa gadis ini begitu tajam perasaannya. Bagaimana mungkin dia tahu secara persis apa yang ada di pikiran orang lain? Namun sebelum dia menjawab, Tibin kembali menyambung perkataannya. Di negeri lain yang tak pernah atau tak lagi dilanda perang, anak-anak barangkali menjalani kehidupan mereka secara wajar. Di negeri kami ini, bungsu, tak satu pun yang bisa engkau harapkan secara wajar. Semua peristiwa ditentukan oleh kejadian sesaat. Benar, usiaku masih muda. Namun dalam usia semuda ini, saya sudah melihat tidak hanya demikian banyak orang terbunuh, saya bahkan jadi saksi mata kekejaman dan pembunuhan yang dialami abang dan ibu saya. Saya tak pernah memimpikannya akan melihat begitu banyak peristiwa berdarah dan begitu banyak ketakutan, namun itulah takdir saya. Dalam usia yang begini belia, saya sudah harus jadi korban kebuasan seks banyak lelaki. Tibin berhenti. Dia kembali menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu. Kini jawab pertanyaanku, bungsu. Apakah engkau tak ingin menjadi lelaki yang akan kukasihi, dan membagi kasihmu agak sedikit? Ujung suara gadis itu tak hanya lirih tapi juga bergetar oleh isak. Si bungsu menjadi benar-benar terharu. Dipeluknya gadis itu dengan erat. Jika engkau tak malu mencintai seorang lelaki yang jauh lebih tua darimu, jika engkau tahan hidup menderita, karena aku tak berpendidikan dan tak punya apa-apa, Tibin, aku berdoa semoga yang kau inginkan akan kau peroleh, ujar si bungsu. Tibin mengangkat wajah, menatap pada si bungsu. Aku mencintaimu, bungsu. Maukah engkau menciumku? Si bungsu menarik nafas. Dia tak tahu apakah yang dia ucapkan tadi benar, dan apakah yang akan dia lakukan saat ini juga benar. Jauh di lubuk hatinya, dia tetap tak bisa menerima kenyataan betapa jauhnya jarak usia yang membedakan dirinya dengan gadis ini. Namun dia benar-benar tak mau melukai gadis di depannya ini. Perlahan dengan lembut diraihnya wajah Tibin dengan kedua telapak tangannya. Kemudian dengan lembut diciumnya mata gadis itu. Lalu diciumnya keningnya, pipinya dan bibirnya. Diciumnya dengan lembut dan lama. Dan dirasakannya air mata gadis itu mengalir di pipinya. Dipeluknya Tibin dengan erat-erat.
Jangan menangis, aku akan selalu menjagamu, bisiknya perlahan. Aku menangis karena baru kali ini mencintai dan dicintai seorang lelaki. Aku sangat bahagia, bisik Tibin sembari mempererat pelukannya di tubuh si bungsu. Si bungsu menarik nafas. Matanya menatap ke arah rawa. Seperti mencoba menembus kegelapan kental di tengah rawa sana. Dia akhirnya memutuskan, selama dalam pelarian ini, dia akan mengasihi gadis itu. Dia yakin, jika kelak sampai di kota, dan gadis ini bisa kembali bersekolah serta hidup secara normal lagi, pikirannya pasti akan berubah. Dia yakin akan hal itu. Sekali lagi dia menikamkan tatapan matanya ke tengah rawa sana. Tak ada apapun yang terlihat. Tak ada suara apapun yang terdengar, selain suara burung malam yang hilang timbul. Aneh, dia merasa ada sesuatu di tengah rawa sana, yang sedang menatap ke arah mereka yang berada di depan api unggun ini. Perlahan direbahkannya tubuh Tibin di atas tumpukan dedaunan kering di bawah pohon tersebut. Perasaan aneh yang mencekam itu semakin kuat, merasuk ke pikiran dan nalurinya. Setelah menyelimuti tubuh Tibin dengan sehelai kain, si bungsu mengambil sebuah ranting kecil. Ranting itu dia jentikan ke tubuh Han Doi yang sudah tertidur di sisi Duktio. Jentikan ranting itu demikian terarahnya, Han Doi segera terbangun. Begitu bangkit tangannya meraih bedil yang terletak di sisinya. Kemudian menoleh arah si bungsu. Si bungsu memberi isyarat agar Han Doi membangunkan Duktio. Han Doi mengguncang tubuh pamannya dengan perlahan. Lelaki itu terbangun, dan begitu diberi isyarat oleh Han Doi agar tak bersuara, dia segera meraih senjata laras panjang yang terletak di sampingnya. Si bungsu yang sudah duduk dekat api unggun, memberi isyarat agar kedua orang itu mendekat padanya. "Ada apa?" bisik Duktio begitu duduk dekat api unggun. "Sejak setengah jam yang lalu, saya berasa ada sesuatu di tengah rawa sana, yang sedang mengamati kita. Dan apapun yang mengamat-amati itu, wujudnya adalah bahaya," ujar si bungsu perlahan. Duktio dan Han Doi menatap ke arah rawa yang kelihatan hanya gelap yang amat kental. Sambil duduk memegang bedil, si bungsu menunduk dan memejamkan mata. Dia berusaha menangkap gerak sehalus apapun di tengah rawa itu, untuk dipelajari apa gerangan makhluk yang sedang mengamati mereka. Cukup lama dia berbuat seperti itu, kemudian membuka mata dan menatap ke arah puncak pepohonan di rawa. "Adakah kalian mendengar sesuatu?" Han Doi dan Duktio mempertajam pendengaran. Kemudian menggeleng. "Kami tak mendengar apapun," ujar Han Doi. "Saya juga," ujar Duktio. "Juga tidak suara burung malam?" tanya si bungsu. Kedua orang itu menatap ke arah rawa. Kemudian menggeleng. "Itu yang mendatangkan rasa aneh pada diriku. Sejak setengah jam yang lalu, ketika saya masih bicara dengan Tibin, tiba-tiba suara burung malam lenyap. Ada sesuatu yang dahsyat, yang membuat mereka takut dan terbang jauh, atau tetap di tempatnya, namun mereka berdiam diri," ujar si bungsu. "Apakah yang di tengah rawa itu tentara Vietnam?" tanya Han Doi. Si bungsu mengeleng. "Tidak ada gerak manusia yang tak bisa kutangkap. Setangguh apapun dia menyelinap. Yang mengintai kita kini bukan manusia. Namun wujudnya aku tak tahu. Tapi yang jelas, dia nampaknya tak menyerang kita karena takut pada nyala api," dan ucapannya yang terakhir membuat si bungsu sadar. Dia bisa mencoba dengan api. Diambilnya sebuah puntung sebesar lengan, yang apinya menyala dengan marak. "Siapkan senjata kalian. Saya akan melemparkan obor ini ke rawa sana. Apapun yang bergerak, siram dengan tembakan," ujar si bungsu. Han Doi dan Duktio memutar duduk. Dengan bertelekan di lutut kiri, mereka mengarahkan moncong bedil ke tengah rawa. Si bungsu perlahan membangunkan Tibin.
Dia tak ingin gadis itu terkejut oleh suara tembakan. Set, ada bahaya mengancam kita dari rawa sana. Tetaplah berbaring dan diam, bisik si bungsu. Si bungsu perlahan berdiri, kemudian memutar tegak menghadap ke rawa. Lalu tiba-tiba dia melemparkan puntung yang menyala di tangannya ke tengah rawa sana. Begitu puntung itu melayang, tiba-tiba wujud makhluk yang mengintai mereka itu segera menjadi jelas. Hanya saja, makhluk itu ternyata bukannya di bahagian agak ke tengah rawa, melainkan sudah berada di pinggir, hanya sekitar 4 depa dari tempat mereka. Makhluk itu tak lain dari seekor ular raksasa berwarna hitam. Puntung api yang masih menyala itu dilemparkan justru persis ketika ular raksasa itu sedang akan melakukan serangan ke arah kelompok manusia di bawah pohon tersebut. Bahagian tubuhnya sudah keluar dari air sepanjang 5 depa, dan bahagian lehernya sudah melengkung ke belakang seperti busur panah. Gerak berikutnya dari ular itu adalah meluncurkan kepalanya ke depan, dengan mempergunakan lengkungan tubuhnya sebagai pegas. Saat itulah puntung dilemparkan, dan dengan sangat terkejut Duktio dan Han Doi memuntahkan peluru dari bedil mereka. Tembakan yang paling telak adalah yang dimuntahkan dari mulut bedil Han Doi, yang memang bekas tentara. Belasan peluru bedilnya langsung bersarang di atas tenggorokan ular raksasa itu, yang sedang meluncurkan ke arah mereka dalam keadaan ternganga lebar. Kemudian dengan suara mendesis, kepala ular raksasa itu jatuh sedepa dari tempat mereka. Tubuhnya yang panjang, sekitar 20 depa, menggeliat dan menggelepar ketika meregang nyawa. Beberapa pohon sebesar paha berderak patah dihantam libasannya. Ular itu menggelepar beberapa saat, kemudian mati dengan matanya yang merah bak api mendelik menatap mereka. Tibin tak dapat menahan rasa ngeri dan terkejutnya. Dia memekik dan memeluk si bungsu. Si bungsu menghapus keringat dingin yang tiba-tiba membersit di wajahnya. Duktio dan Han Doi terhenyak lemas dan menggigil. Makhluk yang menyerang mereka ini benar-benar monster raksasa yang amat dahsyat. Kalau saja naluri si bungsu tidak menangkap isyarat adanya bahaya yang mengancam, sudah bisa dipastikan mereka akan berkubur di dalam perut ular yang mengerikan ini. Ular ini betina, yang jantan adalah yang bertanduk yang kita bunuh siang tadi. Ular ini adalah yang bertemu oleh kita saat akan membuat rakit, ujar si bungsu pada Han Doi dengan suara terputus-putus. Han Doi hanya bisa mengangguk. Dia masih dicekam teror dan ketakutan yang dahsyat. Ular betina ini nampaknya ingin membalas dendam atas kematian pasangannya. Bagi makhluk berpenciuman amat tajam ini tidaklah sulit mencium jejak musuh yang dicarinya. Buktinya, dengan mudah dia bisa menentukan tempat para pembunuhnya bermalam. Kita berangkat, ujar si bungsu. Dia memutuskan meninggalkan tempat itu karena tak ingin teman-temannya dicekam ketakutan berkepanjangan. Sebab kepala ular itu hanya sedepa dari mereka. Dan matanya masih mendelik, seolah-olah masih hidup. Selain itu, subuh nampaknya sudah turun. Mereka segera meninggalkan tempat ini. Duktio mengumpulkan parang dan bedil. Kemudian bersama Han Doi mengangkat rakit itu ke rawa agak ke utara, menjauhi bangkai ular yang tergeletak di tepian di mana kemarin mereka mendarat. Kita berangkat, mari, bisik si bungsu kepada Tibin. Namun gadis itu masih menggigil dan menyurutkan wajahnya di dada si bungsu. Nampaknya tubuhnya menjadi lemas oleh ketakutan dahsyat tersebut, sehingga tak mampu bergerak. Si bungsu berdiri, menyerahkan parang dan bedil kepada Duktio. Kemudian dibopongnya tubuh Tibin ke rakit. Han Doi mengumpulkan peta dan galah bambu yang berserakan di dekat api unggun. Kemudian cepat-cepat menyusul ke rakit. Mereka segera mengayuh rakit itu ke tengah dan dengan cepat menyelusup di dalam kabut, menyalip di antara pepohonan raksasa dan akar-akar rawa yang menjulai seperti kelambu dari dahan-dahan.
Tak seorang pun di antara mereka yang bicara. Karena hari masih gelap, yang menggalah rakit di depan adalah si bungsu. Dengan nalurinya yang tajam dan hafalnya dia pada struktur belantara, dia dengan mudah mencari jalan di antara pepohonan yang dipalun kabut itu. Tibin tak mau jauh dari pemuda itu. Dia duduk di rakit sambil tangannya memeluk sebelah kaki si bungsu yang tegak menggalah. Han Doi menggalah di bahagian belakang rakit. Sementara Duktio berjaga di tengah rakit, dengan bedil siap memuntahkan peluru. Dengan sikap waspada penuh, mata mereka nyalang menatap ke segala penjuru ke tempat-tempat yang akan dan sedang mereka lewati. Ketika subuh tiba dan sinar matahari menyinari bahagian-bahagian air rawa yang tak terlindung pepohonan, si bungsu melihat di sebelah kanan depan ada sebuah pohon berdahan banyak dan sela-sela daun bermunculan buahnya. Dia membelokkan rakit ke arah pohon besar tersebut, yang batangnya mencuat ke permukaan air. "Kalian kenal pohon itu?" tanyanya sambil menunjuk ke pohon yang buahnya mirip buah apel. Han Doi dan Duktio memperhatikan pohon itu dengan seksama, kemudian sama-sama menggeleng. "Saya juga tak mengenalnya. Namun dari daun dan warna pohonnya, buah itu nampaknya bisa dimakan," ujar si bungsu. Ketika rakit itu sampai di bawah pohon, si bungsu menjuluk setangkai buah berwarna kuning. Tangkai dengan 4 buah kayu itu jatuh ke rakit. Si bungsu mengambilnya sebuah, kemudian membasuhnya ke air, menciumnya, lalu menggigit buah tersebut. Tibin, Han Doi dan Duktio memperhatikan dengan diam. Ada beberapa saat si bungsu mengunyah, lalu menelan. "Wow, manis dan gurih," ujarnya sambil menggigit buah tersebut. Ganti kini ketiga orang Vietnam itu yang mengambil buah tersebut, membasuhnya ke air, dan memakannya. Dan mereka nampaknya sepakat, bahwa itu memang nikmat. Si bungsu menjuluk beberapa kali lagi. Setelah terkumpul sekitar 30 buah, dia lalu mengayuh rakitnya kembali. "Untuk sementara kita harus makan buah-buahan saja. Kita tak bisa lagi memakan daging atau ikan. Terlalu berbahaya menghidupkan api untuk membakarnya. Asap api akan menimbulkan kecurigaan tentara Viet Cong," ujar si bungsu. Namun belum berapa jauh mereka menggalah rakit dari pohon yang buahnya lezat tapi tak dikenal namanya itu, si bungsu tiba-tiba berhenti menggalah. Tidak hanya itu, dia menancapkan galahnya ke dasar rawa, yang kedalaman airnya sekitar 5 depa, kemudian menghentikan rakit. "Ada apa?" ujar Tibing yang sudah tak lagi memeluk kaki si bungsu, melainkan sudah duduk di tengah rakit tak jauh dari ayahnya yang tetap siap dengan bedil di tangan. Duktio dan Han Doi menatap pada si bungsu, kemudian mengamati rawa itu dengan tatapan mereka ke segala penjuru. "Ada apa?" ujar Han Doi setelah tatapan matanya tak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar mereka. "Jalan ke arah yang kita tuju nampaknya nyaris tertutup," ujar si bungsu perlahan. Ketiga orang Vietnam itu mencoba menatap ke depan, ke arah mata si bungsu nanap memandang. Namun tak ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan mereka. Di depan air rawa itu tetap diam tak bergerak, seolah-olah batu marmer hitam kemerah-merahan. Diam, dingin dan mencekam. "Kenapa tertutup?" tanya Han Doi. "Ada bahaya pada satu-satunya jalur yang harus kita tempuh," ujar si bungsu sambil tangannya tetap berpegang pada galah yang tertancap ke dasar rawa dan matanya nanap menatap ke depan. Ketiga orang Vietnam itu kembali berusaha menatap permukaan air di depan sana, maupun di sekitar rakit mereka. Tapi sungguh tak ada satu hal pun yang patut ditakuti yang mereka lihat. Sekitar 30 depa di depan sana, di antara belukar dan pepohonan berdahan dan berdaun rindang, kabut mengapung rendah di permukaan air. "Saya tak melihat apapun sebagai tanda-tanda adanya bahaya," ujar Duktio perlahan. "Saya juga tidak," ujar Han Doi.
Si bungsu melemparkan pandangannya sekali lagi ke depan sana. Seolah-olah ingin menembus kabut tebal itu. Kemudian menatap ke bahagian kanan, lalu ke bahagian kiri. Kemudian kembali menatap ke arah kabut tebal yang menggantung rendah itu. Di air yang tertutup oleh kabut itu ada belasan, mungkin puluhan ekor buaya. Rawa berkabut di sana nampaknya tempat mereka berkumpul, ujar si bungsu. Baik Duktio maupun Handoi dan Tibin segera saja memelototi kabut tebal yang menutup sebahagian besar wilayah rawa sekitar 30 depa di depan mereka. Namun apalah yang akan nampak, kecuali kabut dan pohon yang mencuat di atasnya. Kabut tebal itu memang benar-benar berada di permukaan air, dengan ketebalan sekitar 3 atau 4 meter. Di atas kabut itu pohon-pohon besar kelihatan seolah-olah tumbuh. Mana peta, ujarnya pada Handoi sambil berjongkok. Tibin segera meraih gulungan peta yang ada dalam tas kain ayahnya. Kemudian menyerahkannya pada si bungsu, yang kemudian membuka dan membentangkannya di atas rakit. Beberapa saat dia mempelajari rawa itu dan daerah sekitarnya yang tertera di peta. Kemudian dia melihat kompas yang ada di jam tangannya. Menekan sebuah tombol, kemudian memperhatikan posisi matahari yang sudah terbit. Nampaknya kita tidak punya pilihan lain. Memutar ke barat atau utara terlalu jauh. Satu-satunya jalan adalah menembus kabut itu, melewati barisan buaya yang sedang mengapung di sana, ujarnya perlahan sambil menatap pada Tibin, Duktio dan Handoi. Mereka juga menatap padanya dengan diam. Si bungsu menarik nafas panjang. Baik, dengarkan, jika saya tak salah hitung, kabut di depan sana merupakan dinding yang tebalnya hanya sekitar 2 atau 3 meter. Setelah itu setiap jengkal air rawa yang akan kita lalui adalah sarang buaya. Jumlah buaya di balik kabut itu, seperti yang kukatakan, mungkin belasan, tapi saya punya firasat jumlahnya bisa puluhan. Mudah-mudahan saya salah. Dia berhenti sebentar. Dimintanya buah mirip jambu atau apel itu kepada Tibin. Gadis itu mengambil sebuah, mencucinya terlebih dahulu ke air rawa, kemudian memberikannya kepada si bungsu. Si bungsu mengunyahnya perlahan sambil menatap Tibin. Kau masih ingin ikut? Tanyanya pada gadis itu. Saya akan terjun di sini bila kau tinggalkan, ujar Tibin perlahan. Si bungsu mengusap kepala gadis itu. Kemudian menatap pada Duktio dan Handoi. Kemarin dan malam tadi kita diteror 2 monster yang amat menakutkan. Tapi pagi ini kita akan memasuki neraka dalam arti yang sebenarnya. Tetaplah berada di tengah rakit. Bedil takkan ada gunanya. Sekali mereka menghantam rakit habislah kita, hanya ada satu cara untuk selamat. Bila salah satu dari buaya itu mulai menghantam rakit, berusahalah untuk melompat ke dahan kayu terdekat dan memanjat tinggi-tinggi. Kesempatan itu hanya 1 di antara 100.000, tapi tak ada salahnya untuk mencoba. Si bungsu menghentikan penjelasannya. Dia kembali mengunyah dan menelan buah di tangannya perlahan. Menarik nafas panjang dan menikmati telanan terakhir dari buah di mulutnya. Biar saya yang menggalah sendiri, ujarnya sambil mencabut galah yang dia tancapkan di rawa. Ketika dia berdiri, dia menatap pada Tibin. Gadis itu juga tengah menatap padanya. Kemarilah Tibin. Duduk di dekatku, ujarnya. Tibin berdiri, melangkah perlahan ke arah si bungsu. Berdiri di depan pemuda itu dengan mata menatap dalam-dalam ke mata si bungsu. Jika aku harus mati, aku hanya rela mati dalam pelukanmu, bisik gadis itu perlahan. Si bungsu memeluk gadis itu erat-erat. Duktio tak mampu menahan air mata. Derita panjang dan dahsyat yang dialami anak gadisnya yang masih belia itu membuat hatinya runtuh. Dan kini, ketika anak gadisnya itu jatuh hati pada seorang lelaki asing yang perkasa, dia tak berani berharap banyak.
Bahkan untuk berdoa agar anaknya menikah dengan lelaki itu pun dia tak punya keberanian. Dia takut berharap terlalu besar. Engkau sudah terlalu banyak menderita, Titi. Kita akan keluar dengan selamat. Engkau akan kembali melihat kota, masuk sekolah. Aku berjanji untuk membuktikan ucapanku ini padamu, bisik si bungsu. Lalu mereka berpelukan dalam diam. Duduklah, jangan jauh dariku. Aku tak ingin engkau tak berada di dekatku jika terjadi apa-apa, ujar si bungsu. Tibin menatap lelaki dari Indonesia itu. Perlahan didekatkannya wajahnya. Kemudian mencium si bungsu. Lalu perlahan dia duduk di rakit, di samping kaki si bungsu. Si bungsu menatap Duktio dan Handoi. Baik, kita berangkat, ujarnya sambil mulai menggalah. Hanya dalam waktu 1 menit, rakit itu segera menyeruak kabut di depan mereka. Udara dingin terasa menyelusup ke dalam sela-sela pakaian, membuat tubuh mereka terasa dingin. Dan tak sampai semenit kemudian, rakit itu tiba-tiba saja sudah menerobos dinding kabut tersebut. Persis seperti yang dikatakan si bungsu. Kabut itu hanya merupakan dinding setebal 2 atau 3 meter. Setelah itu sebuah hamparan luas air rawa di antara pepohonan besar yang tumbuh amat jarang. Dan di depan mereka ya Tuhan, bukan belasan, mungkin ada puluhan ekor buaya kelihatan mengapung di permukaan air di depan mereka. Anehnya, semua buaya itu seperti berbaris, semua kepalanya menghadap ke matahari terbit. Sesayup-sayup mata memandang, ke utara maupun ke barat, yang nampak adalah kepala dan punggung buaya yang mengapung, diam tak bergerak sedikit pun. Handoi dan Duktio ternganga dan menggigil melihat pemandangan yang amat dahsyat itu. Tibin memeluk paha si bungsu erat-erat dan menahan gigilannya di sana. Si bungsu menghentikan rakit hanya sedepa dari buaya terdekat, yang besarnya lebih besar dari pohon kelapa. Mereka berhenti dalam kebisuan yang amat mencekam. Jangan bersuara, jangan bergerak, bisik si bungsu sambil mulai menarik galahnya. Dengan sangat hati-hati dia memasukkan galah itu ke air, lalu perlahan menancapkan ke dasar rawa, dan perlahan pula dia menekan ke arah belakang. Rakit itu meluncur amat perlahan. Si bungsu berusaha agar tak berbuat khilaf, yang bisa membuat arah meluncurnya rakit melenceng mendekati salah seekor buaya yang mengapung diam itu. Satu saja dari buaya-buaya itu beraksi, maka dunia mereka akan kiamat. 2 hal yang dia jaga, pertama agar rakit itu tak menyentuh salah seekor buaya, kedua bagaimana rakit itu tetap bergerak dari pohon ke pohon. Maksudnya tak lain jika terjadi apa-apa, maka mereka bisa meloncat ke pohon tersebut. Memilih alur seperti itu sungguh sulit. Jangankan Duktio, Handoi dan Tibin, tubuh si bungsu saja dibasahi keringat dingin. Mereka dicekam rasa tegang dan takut yang luar biasa. Tibin yang duduk di rakit, di dekat si bungsu tegak, memeluk dan mencengkram paha si bungsu dengan erat. Dia sampai tak berani membuka mata, saking takutnya. Rakit bergerak amat perlahan. Si bungsu mencari celah di antara barisan buaya yang berlapis-lapis itu. Jarak antara buaya yang satu dengan yang di bahagian belakang ada sekitar 4 atau 5 depa. Sementara jarak baris pertama dengan baris kedua dan baris kedua dengan baris ketiga ada sekitar 2 atau 3 meter, begitu seterusnya. Di sela-sela celah itulah si bungsu meluncurkan rakitnya dengan amat perlahan. Melewati baris pertama ke baris kedua, yang memakan waktu antara 1 sampai 2 menit, bagi mereka terasa seperti bertahun-tahun. Ada 10 jajaran yang harus mereka lewati. Tatkala sudah melewati baris ke-7, tiba-tiba buaya di baris ke-9 menghantamkan ekornya. Air muncrat ke udara. Buaya-buaya di sekitarnya pada mengangakkan mulut.
Si bungsu menghentikan rakit dan mereka semua seperti merasa sudah berada di dalam mulut buaya. Buaya di baris ke-9 itu melibaskan ekornya karena merasa terganggu oleh seekor bangau yang hinggap di punggungnya. Ada 6 ekor buaya yang mengangkat mulutnya lebar-lebar. Semula kepala dengan moncong menganga lebar itu bergerak ke kiri dan ke kanan, seperti parabola televisi. Kemudian, masih dalam posisi menganga lebar, semua kepala itu kembali menghadap ke depan. Berada dalam posisi seperti itu dengan tubuh diam tak bergerak-gerak. Mereka berempat masih terdiam seperti membeku di atas rakit. Detik demi detik merangkak seperti bertahun-tahun. Buaya di bahagian kiri, kanan dan belakang rakit tetap mengapung diam. Ada 1-2 menit rakit mereka tak bergerak. Si bungsu menahan gerak rakit itu dengan bertahan dan memegang kuat-kuat galah yang dia pancangkan ke dasar rawa. Kita akan bergerak maju. Tetaplah waspada, bisik si bungsu sambil menekan galah arah ke belakang. Rakit itu bergerak perlahan ke depan. Perhatikan dahan terdekat, bila terjadi sesuatu melompatlah ke sana, kembali si bungsu berbisik. Diangkatnya galah. Kemudian ditancapkannya perlahan ke bahagian depan. Lalu ditekannya, dan kini rakit mereka bergerak hanya sedepa dari 2 ekor buaya yang mulutnya masih menganga lebar. Ketika sedang melewati buaya pertama, tiba-tiba buaya di baris paling akhir memutar badan ke arah mereka. Si bungsu terkesiap. Duktio dan Handoi mengangkat bedil. "Jangan menembak," ujar si bungsu yang berdiri di bahagian depan rakit. Dia mencari akal bagaimana bisa melewati rintangan terakhir ini dengan selamat. Celakanya, buaya terakhir ini lebih besar dari buaya-buaya yang sudah mereka lewati sebelumnya. Tibin yang mencoba membuka mata karena mendengar ucapan si bungsu, "Jangan menembak," barusan hampir saja terpekik melihat mulut buaya yang menganga sedepa di depan rakit yang berhenti. Padahal, di belakang mereka buaya lain juga masih menganga mulutnya menghadap lurus ke depan. Si bungsu membelokkan rakitnya perlahan ke kanan. Celaka. Buaya itu juga mengarahkan mulutnya yang terbuka lebar itu ke arah rakit mereka. Nampaknya buaya ini memang mengintai mereka. Di belakang, ujar Duktio yang sudut matanya menangkap ada gerakan di belakang rakit mereka. Si bungsu menoleh, dan dengan terkejut melihat buaya yang menganga yang baru saja mereka lewati tadi kini juga memutar kepala ke arah mereka. Di kanan, ujar Duktio. Si bungsu dan Handoi menoleh ke kanan mereka. Dan mereka melihat buaya yang di kanan mereka yang tadi hanya mengapung diam, kini bergerak mendekati rakit. "Tembak mulut buaya yang di depan," perintah si bungsu sambil mencabut galah. Hanya sedetik kemudian rentetan peluru terdengar memecah kesunyian. Semburan belasan timah panas menghajar mulut buaya besar yang di depan mereka, menghancurkan kepalanya. Akibat tembakan itu sungguh luar biasa. Hampir semua buaya yang mengapung diam itu tiba-tiba bergerak. Buaya yang kena tembak itu menggelepar dan menghempas di dalam air, mengejutkan buaya di kiri kanannya. Dan saat itulah si bungsu bertindak cepat dengan galahnya. Dia menancapkan galah, kemudian meluncurkan rakit di antara 2 buaya yang sedang bergerak mendekati mereka. Duktio dan Handoi menghantamkan popor bedil mereka masing-masing ke kiri dan ke kanan rakit, ke kepala buaya yang sudah sangat dekat ke rakit. Buaya yang kena hantam kepalanya itu menggelepar. Seekor buaya yang berada di bahagian kiri rakit kelihatan menyelam. Si bungsu tahu maksudnya. Buaya itu akan membalikkan rakit mereka dari bawah. Dia melihat buaya yang lain juga sedang memutar kepala ke arah mereka. Mereka benar-benar sudah berada di pintu neraka. Sebelum hal itu benar-benar terjadi, si bungsu menghentakkan galah dengan cepat dan dengan cepat pula menekan galah itu sambil melangkah ke belakang, agar rakit itu bisa bergerak dengan cepat.
Namun dia lupa, saat bergerak melangkah ke belakang sambil menekan galah itu Tibin masih memeluk pahanya. Akibatnya sungguh mengejutkan. Pelukan tangan gadis itu di pahanya terlepas. Sementara akibat gerakan si bungsu yang cepat, membuat Tibin terseret dan jatuh ke air. Kendati sebelah tangannya masih sempat menyambar kaki kanan si bungsu, yang dia sambar dalam keadaan kalut, namun seluruh tubuhnya sudah berada dalam rawa. Celakanya, saat itu pula seekor buaya yang lain berada hanya sehasta dari tubuhnya yang berada di dalam air. Mulut buaya itu segera menganga dan dengan cepat meluncur ke arah Tibin. Gadis itu memekik-mekik dan berusaha dengan panik mengangkat dirinya kembali ke rakit. Saat itu pula mulut buaya itu menyambar betisnya yang menggapai-gapai di air. Namun sebelum celaka menimpa Tibin, si bungsu segera menghantam ujung galah ke mulut buaya yang mengaga itu. Galah bambunya menghentak pangkal kerongkongan reptil besar itu, kemudian mendorongnya kuat-kuat. Pada saat yang bersamaan, tangan kirinya menyambar tubuh Tibin. Gadis itu tak berhasil dia sambar tangannya. Yang tersambar hanya bajunya. Namun itu usaha terakhir si bungsu untuk menyelamatkan nyawa Tibin yang sudah berada di ujung tanduk. Sekali betis atau kaki gadis itu kena sambar buaya, tubuh gadis itu pasti disentakkan dan dibawa jauh ke dalam air. Dan maut jelas menantinya. Dengan sekuat tenaga pakaian di bahagian punggung Tibin yang berhasil dia sambar itu disentaknya kuat-kuat. Pakaian gadis itu robek di bahagian punggungnya. Namun sentakan itu menyebabkan tubuh Tibin terangkat dari air, dan mereka berdua jatuh bergulingan di rakit. Untunglah rakit itu sedang meluncur cepat ke pinggir rawa, akibat dorongan si bungsu pada tenggorokan buaya yang akan menyambar Tibin tadi. Duktio menyemburkan peluru di bedilnya ke arah 3 buaya lain yang datang memburu. Demikian pula puluhan buaya yang lain pada meluncur ke arah rakit tersebut. Rakit itu tiba-tiba tersampang di akar pohon di pinggir rawa. 2 ekor buaya sudah mendekat. Duktio dan Handoi kembali menembak. Meloncat ke darat, ujar si bungsu sambil membawa tubuh Tibin berdiri. Handoi dan Duktio segera melompat ke akar-akar kayu besar di tepi rawa. Hanya beberapa detik kemudian si bungsu dengan memanggul Tibin di bahunya juga melompat. Begitu sampai di daratan, si bungsu meletakkan Tibin di tanah. "Ayo kita selamatkan rakit," ujar si bungsu sambil bergegas kembali ke akar-akar kayu yang besar itu. Duktio dan Handoi faham, kendati mereka bisa selamat dari kejaran tentara Vietnam kelak, mereka harus tetap memiliki rakit untuk melintasi rawa maut ini. Mereka segera berlari ke arah rawa dan menariknya pada saat yang benar-benar kritis. Sebab begitu rakit itu disentakkan ke atas, libasan ekor salah satu buaya menghantam tempat itu. Kalau saja rakit tersebut masih di sana, bisa dipastikan sudah bercerai-berai menjadi kepingan tak berguna. Sementara di rawa sana, suatu kejadian dahsyat sedang berlangsung. Beberapa ekor buaya yang tadi mati ditembak Duktio dan Handoi jadi rebutan belasan buaya yang hidup. Membuat rawa itu menggelegak dan berbuih oleh libasan belasan ekor buaya yang saling rebut, bahkan saling bunuh untuk mendapatkan makanan. Bau darah yang menyebar di dalam air rawa tersebut merangsang mereka menjadi amat buas. Ada beberapa saat ketiga lelaki tersebut menatap kejadian ke tengah rawa itu dengan tegak mematung. Dengan perasaan ngeri yang luar biasa, membayangkan bagaimana jadinya jika tadi mereka terbalik di rawa itu. "Mari kita simpan rakit ini," ujar si bungsu perlahan, sambil memutar badan dan melangkah ke darat. Mereka menyembunyikan rakit tersebut di antara pepohonan yang rindang. Kemudian si bungsu membuka peta, memberi tanda di mana rakit itu diletakkan pada peta tersebut. Mereka lalu menyandang senapan masing-masing. Kemudian mulai menerobos hutan.
Mendaki sebuah perbukitan kecil tak jauh dari rawa tersebut. Dari puncak bukit batu yang memanjang itu mereka dapat melihat cukup jauh. Di depan sana, terlihat bukit-bukit batu menjulang tinggi. Itu, bukit yang ada pohon kayu berdaun merah itu. Di bawah bukit itu ada belasan wanita lainnya disekap untuk dijadikan pemuas nafsu. Aku kenal daun-daun merah itu, karena setiap akan pergi ke sungai kecil untuk mandi, aku selalu menatap ke puncak bukit tersebut, ujar Tibin dengan suara menggigil. Si bungsu menatap gadis itu, kemudian memeluk bahunya dengan lembut. Akan kuberi engkau kesempatan untuk membalaskan dendammu, Titi. Percayalah, akan tiba saatnya engkau membalaskan dendammu, ujar si bungsu perlahan. Dia tak mengatakan bahwa dia tahu, jalan ke Bukit Merah itu takkan mudah. Paling tidak jarak dari bukit rendah ini ke bukit batu yang ditumbuhi pohon berdaun merah itu harus ditempuh dalam setengah hari. Namun itu ada baiknya. Mereka bisa sampai di sana ketika malam sudah turun. Si bungsu memutuskan untuk beristirahat di puncak bukit itu beberapa saat, sembari memulihkan mental dari cengkeraman rasa takut atas teror buaya di rawa yang baru mereka tinggalkan. Tinggallah di sini sebentar. Saya akan kembali ke pinggir rawa sana, mencari buah-buahan untuk dimakan, ujar si bungsu. Ternyata si bungsu pergi cukup lama. Tidak hanya Tibin yang merasa amat gelisah, Duktio dan Han Doi juga merasa cemas. Kegelisahan itu baru sirna tatkala 2 jam kemudian si bungsu muncul. Hai, agak terlambat ya, ujarnya sambil meletakkan pikulan yang di ujung depan ada pisang, rambutan dan durian dan di bagian belakang ada anak rusa yang sudah matang. Tibin segera melompat dan menghambur memeluknya sebelum si bungsu menurunkan pikulannya. Kenapa engkau tinggalkan saya begitu lama? Bisiknya sambil terisak. Si bungsu menjadi rikuh ditatap Duktio dan Han Doi. Namun dia berusaha menenangkan Tibin. Baik, lain kali saya tak akan meninggalkanmu, bisiknya. Saya temukan anak rusa ini. Sudah saya bakar. Tak cukup kenyang kalau hanya memakan buah-buahan melulu. Membakar di dekat rawa sana lebih aman. Asapnya tak kelihatan, ujar si bungsu pada Duktio dan Han Doi. Mereka segera melahap panggang anak rusa itu sampai ludes. Panggang daging itu ludes bukan hanya karena perut mereka lapar, tapi terutama karena rasanya memang lezat sekali. Usai makan daging panggang itu, mereka masih sempat memakan beberapa buah rambutan. Tapi, kecuali si bungsu, tak seorang pun di antara ketiga orang Vietnam itu yang mampu untuk menambah makan pencuci mulut dengan rambutan, apalagi durian. Ketiga orang itu sudah pada tersandar, benar-benar kekenyangan. Malah Han Doi dan Duktio sudah mencari tempat berbaring. Lelah dan kenyang, menyebabkan mereka cepat tertidur. Tidak demikian halnya dengan Tibin dan si bungsu. Tibin kendati diserang kantuk dan lelah dan kekenyangan, namun dia tak bisa tidur begitu saja, karena cemas si bungsu akan meninggalkan dirinya. Sementara si bungsu yang sudah terbiasa dan kebal diserang lelah sedahsyat apapun, tidak mengantuk bukan karena tak mau tidur. Melainkan karena dia ingin makan durian yang sudah 2 kali dia nikmati kelezatannya itu. Dengan 2 kali menghayunkan parang tajam milik Duktio, sebuah durian besar segera terbuka. Isinya kuning seperti kunyit. Baunya sangat harum, jika tak dia tahan, air liurnya pasti sudah tumpah bergelas-gelas saking ngilernya. Hei, mau durian? Ujarnya pada Tibin yang duduk di sisinya. Gadis itu menggeleng. Saya kenyang sekali, ujarnya. Tidak mengantuk. Ujar si bungsu sambil memasukkan isi durian ke mulutnya. Tibin menggeleng. Si bungsu tersenyum. Kenapa tersenyum? Duriannya enak sekali. Kau tersenyum bukan karena durian, ujar Tibin. Si bungsu mengangguk. Kenapa tersenyum? Desak Tibin.
Kau sebenarnya mengantuk, tapi hatimu yang keras menyebabkan engkau tak mau tidur, ujar si bungsu dengan suara yang tak begitu jelas karena mulutnya dipenuhi durian. Tibin tak beraksi. Si bungsu tersenyum lagi. Tibin menjadi jengkel. Kenapa kau tersenyum lagi? Tanyanya. Karena aku senang. Senang ada yang tak tidur. Jadi aku punya teman. Si bungsu tak sempat menghabiskan ucapannya. Dia terpekik karena dicubit Tibin. Kenapa kau mencubit? Ujar si bungsu sambil memasukkan isi durian ketiga ke mulutnya, yang besarnya sebesar lengan anak-anak. Senyummu sebenarnya menertawakan diriku, ujar Tibin, sambil tangannya tetap mencubit lengan si bungsu. Si bungsu tersenyum. Apa yang kau senyumkan? Tanya Tibin lagi. Dirimu, ujar si bungsu jujur. Mengapa diriku? Kau tak mau tidur karena takut, bukan? Takut pada apa? Takut aku tinggalkan, ujar si bungsu sambil menelan durian di mulutnya. Kali ini Tibin terdiam. Dia menatap si bungsu yang kembali memasukkan isi durian keempat ke dalam mulutnya. Kau tahu aku takut kau tinggalkan, ujarnya. Si bungsu mengangguk. Apakah kau memang akan meninggalkan diriku? Si bungsu menggeleng. Tidurlah. Aku takkan meninggalkan dirimu. Percayalah, ujar si bungsu sambil menelan isi durian yang memenuhi rongga mulutnya. Tibin menggeleng. Si bungsu mengelap tangannya. Kemudian membuang kulit durian jauh-jauh. Lalu dia membaringkan tubuhnya di bawah pohon rindang di mana kini mereka berada. Tidurlah. Kita perlu memulihkan tenaga. Untuk bisa bergerak cepat ke Bukit Merah itu, ujar si bungsu sambil menguap. Tibin menggeser dirinya ke dekat si bungsu. Saya tidur bersamamu di sini, boleh? Ujarnya perlahan. Si bungsu menarik nafas. Betapapun gadis itu masih sangat kanak-kanak, yang tak seharusnya menerima cobaan yang demikian berat. Menjadi korban perkosaan dan pemuas nafsu puluhan tentara selama berbulan-bulan. Dia mengangguk sambil mengulurkan tangan ke bahu Tibin. Gadis itu merebahkan dirinya di sebelah tubuh si bungsu. Mereka berbaring berhadapan, saling menatap. Si bungsu membelai wajah gadis itu dengan lembut, menyibatkan anak rambut di dahinya. Kemudian perlahan mencium keningnya, matanya, pipinya. Kemudian mengecup bibirnya perlahan. Tibin merasakan semua yang dilakukan si bungsu dengan sepenuh hati. Merasakan betapa bulu-bulu roma di tubuhnya berdiri, merasakan betapa bahagianya dia diperlakukan begitu oleh lelaki pertama yang dia cintai. Tidurlah, bisik si bungsu sambil memeluk tubuh gadis itu, dan menggeser dirinya ke dekat tubuh Tibin. Gadis itu memeluk si bungsu. Kau takkan meninggalkan diriku, dikala aku tertidur bukan? Bisik Tibin sambil menatap dalam-dalam ke mata si bungsu, yang hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Si bungsu menggeleng. Saya tak pernah mungkir janji, Titi. Saya sudah berjanji padamu, tak akan meninggalkan dirimu. Akan membawamu keluar dengan selamat dari belantara ini ke kota. Insya Allah, Tuhan akan mengabulkan janji saya, ujar si bungsu perlahan sambil memainkan anak rambut Tibin. Terima kasih, ujar Tibin, perlahan di antara matanya yang basah. Si bungsu kembali membelai rambut dan wajah gadis cantik itu, kemudian mengecup bibirnya dengan lembut. Mereka berdua pun akhirnya segera tertidur berselimut angin semilir, di bawah pohon rindang di puncak bukit tersebut. Malam sudah merangkak cukup larut ketika keempat orang itu sampai di kaki bukit berkayu merah, yang siang tadi mereka lihat dari puncak bukit di mana mereka makan dan tidur. Tatkala sampai di sebuah tempat ketinggian, tiba-tiba Tibin terdengar merintih. Si bungsu yang berada di sisinya segera berpaling, khawatir kalau gadis itu disengat binatang berbisa atau digigit ular. Bersambung ke episode 94.